Tarian naga adalah nama bunga yang diberikan kepada perjuangan interne Buas untuk tahta besi Westeros yang terjadi antara dua cabang saingan House Targaryen selama tahun 129 hingga 131 AC. Untuk mengkarakterisasi perbuatan gelap, bergejolak, berdarah periode ini sebagai tarian, menyerang kita sebagai sangat tidak pantas. Tidak diragukan lagi ungkapan itu berasal dari beberapa penyanyi. Threshing of the Dragons akan sama sekali lebih pas, tetapi tradisi, waktu, dan Grand Maester Munkun telah membakar penggunaan yang lebih puitis ke dalam halaman-halaman sejarah, jadi kita harus menari bersama dengan yang lain. Ada dua penuntut utama tahta besi setelah kematian Raja Viserys Targaryen, putrinya Rhaenyra, satu-satunya anak yang masih hidup dari pernikahan pertamanya, dan Aegon, putra sulungnya dari istri keduanya. Di tengah kekacauan dan pembantaian yang disebabkan oleh persaingan mereka, calon raja lainnya akan mempertaruhkan klaim juga, mondar-mandir seperti mummers di atas panggung selama 2 minggu atau giliran bulan, hanya untuk jatuh secepat mereka muncul. Tarian membagi 7 kerajaan menjadi 2, sebagai tuan, ksatria, dan rakyat kecil menyatakan untuk satu sisi atau yang lain dan mengangkat senjata melawan satu sama lain. Bahkan House Targaryen sendiri terpecah, ketika Kit, kerabat, dan anak-anak dari masing-masing penuntut terlibat dalam pertempuran. Selama 2 tahun perjuangan, korban yang mengerikan diambil pada penguasa besar Westeros, bersama dengan panji-panji, ksatria, dan rakyat kecil mereka. Sementara dinasti selamat, akhir pertempuran melihat kekuatan Targaryen jauh berkurang, dan naga terakhir di dunia sangat berkurang jumlahnya. Tarian adalah perang yang tidak seperti yang pernah terjadi dalam sejarah panjang 7 kerajaan. Meskipun tentara berbaris dan bertemu dalam pertempuran biadab, banyak pembantaian terjadi di atas air, dan terutama di udara, saat naga melawan naga dengan gigi dan cakar dan api. Itu adalah perang yang ditandai dengan sembunyi-sembunyi, pembunuhan, dan pengkhianatan juga, perang yang terjadi dalam bayang-bayang dan tangga, ruang dewan dan halaman kastil dengan pisau dan kebohongan dan racun. Lama mendidih. Konflik meledak ke tempat terbuka pada hari ketiga bulan ketiga 129 AC, ketika Raja Viserys Targaryen yang sakit dan terbaring di tempat tidur menutup matanya untuk tidur siang di Red Keep of King's Landing dan meninggal tanpa bangun. Tubuhnya ditemukan oleh seorang pria yang melayani pada jam kelelawar, ketika itu adalah kebiasaan raja untuk mengambil secangkir hipocras. Pelayan itu berlari untuk memberitahu Ratu Alicent, yang apartemennya berada di lantai di bawah milik raja. Septon Eustace menulis tentang peristiwa ini beberapa tahun kemudian, menunjukkan bahwa pelayan pria itu menyampaikan kabar buruknya langsung kepada Ratu, dan dia sendiri, tanpa mengangkat alarm umum. Eustace tidak percaya ini sepenuhnya kebetulan, kematian raja telah diantisipasi selama beberapa waktu, menurutnya, dan Ratu Alicent dan partainya, yang disebut Hijau, telah berhati-hati untuk menginstruksikan semua penjaga dan pelayan Viserys tentang apa yang harus dilakukan ketika hari itu tiba. Jamur Kerdil menunjukkan skenario yang lebih menyeramkan, di mana Ratu Alicent bergegas Raja Viserys dalam perjalanannya dengan sejumput racun di hipocrasnya. Harus dicatat bahwa Mushroom tidak berada di King's Landing pada malam Raja meninggal, melainkan di Dragonstone, dalam pelayanan dengan Putri Rhaenyra. Ratu Alicent langsung pergi ke kamar tidur Raja, ditemani oleh Ser Tristan Cole, Lord Commander of the King's Guard. Begitu mereka memastikan bahwa Viserys sudah mati, Her Grace memerintahkan kamarnya disegel dan ditempatkan di bawah penjagaan. Orang yang melayani yang telah menemukan tubuh raja ditahan, untuk memastikan dia tidak menyebarkan kisah itu. Ser Tristan kembali ke Menara Pedang Putih dan mengirim saudara-saudaranya dari King's Guard untuk memanggil anggota Dewan Kecil Raja. Itu adalah jam burung hantu. Kemudian seperti sekarang, persaudaraan tersumpah King's Guard terdiri dari 7 ksatria, orang-orang yang terbukti setia dan kecakapan yang tidak diragukan lagi yang telah mengambil sumpah khidmat untuk mengabdikan hidup mereka untuk membela pribadi dan kerabat raja. Hanya 5 jubah putih yang ada di King's Landing pada saat kematian Viserys, Ser Tristan sendiri, Ser Arik Cargill, Ser Richard Thorne, Ser Stephen Darklyn, dan Ser Willis Fell. Ser Eric Cargill, kembar Ser Arik, dan Ser Loren Marbrand, dengan Putri Rhaenyra di Dragonstone,
tetap tidak sadar dan tidak terlibat ketika saudara-saudara seperjuangan mereka pergi ke malam hari untuk membangunkan anggota dewan kecil dari tempat tidur mereka. Dewan bersidang di apartemen ratu di dalam Maegores Holdfast. Banyak kisah telah sampai kepada kita tentang apa yang dikatakan dan dilakukan malam itu. Sejauh ini yang paling rinci dan otoritatif dari mereka adalah Grand Maester Munkun's The Dance of the Dragons, A True Telling. Meskipun sejarah lengkap Munkun tidak ditulis sampai satu generasi kemudian, dan mengambil berbagai jenis bahan, termasuk kronik Maester, memoir, catatan pelayan, dan wawancara dengan 147 saksi yang masih hidup untuk peristiwa-peristiwa besar pada masa ini, catatannya tentang cara kerja internal istana bergantung pada pengakuan Grand Maester Orwyle, seperti yang ditetapkan sebelum eksekusinya. Tidak seperti Mushroom dan Septon Eustace, yang versinya berasal dari rumor, desas-desus, dan legenda keluarga, Grand Maester hadir pada pertemuan tersebut dan mengambil bagian dalam pertimbangan dan keputusan dewan. Meskipun harus diakui bahwa pada saat dia menulis, Orwyle sangat ingin menunjukkan dirinya dalam cahaya yang menguntungkan dan membebaskan dirinya dari kesalahan apapun atas apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, True Telling Munkun melukiskan pendahulunya dalam cahaya yang mungkin terlalu menguntungkan. Berkumpul di kamar ratu saat tubuh suami tuanya menjadi dingin di atas adalah Ratu Alicent sendiri, ayahnya, Sir Otto Hightower, tangan raja, Sir Tristan Cole, Komandan Tuan Kingsguard, Grand Maester Orwyle, Lord Lyman Beesbury, Master Coin, seorang pria berusia 80 tahun, Sir Tyland Lannister, penguasa kapal, saudara dari Lord of Casterly Rock, Larry Strong, disebut Larry Clubfoot, Lord of Harrenhal, Master Pembisik, dan Lord Jasper Wilde, disebut Ironrod, Master Hukum. Grand Maester Munkun menjuluki pertemuan ini, Dewan Hijau, dalam True Telling-nya. Grand Maester Orwyle membuka pertemuan dengan meninjau tugas dan prosedur adat yang diperlukan pada saat kematian seorang raja. Dia berkata, Septon Eustace harus dipanggil untuk melakukan ritual terakhir dan berdoa untuk jiwa raja. Seekor gagak harus dikirim ke Dragonstone sekaligus untuk memberitahu Putri Rhaenyra tentang kematian ayahnya. Mayhaps Her Grace Ratu akan peduli untuk menulis pesan, sehingga untuk melunakkan kabar sedih ini dengan beberapa kata bela sungkawa, lonceng selalu dibunyikan untuk mengumumkan kematian seorang raja. Seseorang harus memastikan itu, dan tentu saja kita harus mulai membuat persiapan untuk penobatan Ratu Rhaenyra, Sir Otto Hightower memotongnya. Semua ini harus ditunggu, katanya, sampai masalah suksesi diselesaikan. Sebagai tangan raja, ia diberdayakan untuk berbicara dengan suara raja, bahkan untuk duduk di tahta besi tanpa kehadiran raja. Viserys telah memberinya wewenang untuk memerintah 7 kerajaan, dan, sampai saat raja baru kita dinobatkan, aturan itu akan berlanjut. Sampai ratu baru kita dinobatkan, kata seseorang. Dalam catatan Grand Maester Munkun, kata-katanya adalah kata-kata Orwyle, diucapkan dengan lembut, tidak lebih dari berdalih. Tapi Mushroom dan Septon Eustace bersikeras bahwa Lord Beesbury yang angkat bicara, dan dengan nada waspis. Raja, desak Ratu Alicent. Tahta besi dengan hak harus diberikan kepada putra sulung yang mulia yang lahir sejati. Diskusi yang diikuti berlangsung hampir sampai fajar. Grand Maester Munkun memberitahu kami. Jamur dan Septon Eustace setuju. Dalam catatan mereka, hanya Lord Beesbury yang berbicara atas nama Putri Rhaenyra. Master Coin kuno, yang telah melayani Raja Viserys untuk sebagian besar masa pemerintahannya, dan kakeknya, Jaehaerys Raja Tua, sebelum dia, mengingatkan Dewan bahwa Rhaenyra lebih tua dari saudara-saudaranya dan memiliki lebih banyak darah Targaryen, bahwa mendiang raja telah memilihnya sebagai penggantinya, bahwa dia telah berulang kali menolak untuk mengubah suksesi meskipun ada permohonan Ratu Alicent dan sayurannya, bahwa ratusan bangsawan dan ksatria darat telah melakukan penghormatan kepada sang putri pada tahun 105 AC, dan bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk membela hak-haknya. Catatan Grand Maester Orwyle hanya berbeda karena ia menempatkan banyak argumen ini ke dalam mulutnya sendiri daripada Beesbury, tetapi peristiwa selanjutnya menunjukkan bahwa tidak demikian, seperti yang akan kita lihat. Tapi kata-kata ini jatuh di telinga yang terbuat dari batu. Sir Tyland menunjukkan bahwa banyak bangsawan yang telah bersumpah untuk mempertahankan suksesi Putri Rhaenyra sudah lama meninggal.
Sudah 24 tahun, katanya. Saya sendiri tidak bersumpah seperti itu. Saya masih kecil saat itu. Iron Rod, penguasa hukum, mengutip Konsili Agung tahun 101 dan pilihan Raja Tua atas Bailon daripada Rhaenys pada tahun 92, kemudian berbicara panjang lebar tentang Aegon sang penakluk dan saudara perempuannya, dan tradisi andal yang suci di mana hak-hak seorang putra sejati selalu datang sebelum hak-hak seorang putri belaka. Ser Otto mengingatkan mereka bahwa suami Rhaenyra tidak lain adalah Pangeran Daemon, dan kita semua tahu sifat seseorang. Jangan salah, jika Rhaenyra pernah duduk di Iron Throne, Lord Flea Bottom yang memerintah kita, seorang permaisuri raja yang kejam dan tak kenal ampun seperti Maegor sebelumnya. Kepalaku sendiri akan menjadi yang pertama dipenggal, aku tidak ragu, tetapi ratumu, putriku, akan segera menyusul. Ratu Alicent menggemakannya. Mereka juga tidak akan mengampuni anak-anak saya, katanya. Aegon dan saudara-saudaranya adalah putra sejati raja, dengan klaim tahta yang lebih baik daripada keturunan bajingannya. Daemon akan menemukan beberapa alasan untuk membunuh mereka semua. Bahkan Helaena dan anak-anaknya. Salah satu Strongs ini mengeluarkan mata Aemon, tidak pernah lupa. Dia laki-laki, Aye, tapi anak laki-laki itu adalah ayah dari pria itu, dan pada dasarnya mengerikan. Ser Criston Cole angkat bicara. Jika sang putri memerintah, dia mengingatkan mereka, Jacaris Velaryon akan memerintah setelahnya. 7. Selamatkan dunia ini jika kita mendudukan di Iron Throne. Dia berbicara tentang cara-cara nakal Rhaenyra dan keburukan suaminya. Mereka akan mengubah Red Keep menjadi rumah bordil. Tidak ada anak perempuan laki-laki yang akan selamat, atau istri laki-laki manapun. Bahkan anak laki-laki kita tahu apa itu Laenor. Tidak tercatat bahwa Lord Larys Strong berbicara sepatah kata pun selama debat ini, tetapi itu tidak biasa. Meskipun fasih lidah bila perlu, Master Pembisik menimbun kata-katanya seperti koin penimbunan kikir, lebih memilih untuk mendengarkan daripada berbicara. Jika kita melakukan ini, Grand Maester Orwyle memperingatkan Dewan, menurut Trutelling, itu pasti mengarah pada perang. Sang putri tidak akan berdiri di samping dengan lemah lembut, dan dia memiliki naga. Dan teman-teman, Lord Baesbury menyatakan, orang-orang terhormat, yang tidak akan melupakan sumpah yang mereka bersumpah kepadanya dan ayahnya. Saya sudah tua, tetapi tidak terlalu tua sehingga saya akan duduk di sini dengan lemah lembut sementara orang-orang seperti Anda berencana untuk mencuri mahkotanya. Dan dengan mengatakan itu, dia bangkit untuk pergi. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, sumber kami berbeda. Grand Maester Orwyle memberitahu kita bahwa Lord Baesbury ditangkap di pintu oleh perintah Ser Otto Hightower dan dikawal ke ruang bawah tanah. Terkurung dalam sel hitam, dia pada waktunya akan mati kedinginan sambil menunggu persidangan. Septon Eustace mengatakannya dengan cara lain. Dalam catatannya, Ser Criston Cole memaksa Lord Baesbury kembali ke kursinya dan membuka tenggorokannya dengan belati. Mushrow menuduh Ser Criston dengan kematian tuannya juga. Tetapi dalam versinya Cole menggenggam lelaki tua itu di belakang kerahnya dan melemparkannya keluar jendela, untuk mati tertusuk paku besi di parit kering di bawah. Ketiga kronik sepakat pada satu hal, darah pertama yang ditumpahkan dalam tarian naga adalah milik Lord Lyman Baesbury, penguasa koin dan bendahara Tuan 7 kerajaan. Tidak ada perbedaan pendapat lebih lanjut yang terdengar setelah kematian Lord Baesbury. Sisa malam dihabiskan untuk membuat rencana penobatan raja baru, itu harus dilakukan dengan cepat, semua setuju, dan menyusun daftar kemungkinan sekutu dan musuh potensial, jika Putri Rhaenyra menolak untuk menerima kenaikan Raja Aegon. Dengan sang putri dalam kurungan di Dragonstone, akan melahirkan, sayuran Ratu Alicent menikmati keuntungan, semakin lama Rhaenyra tetap tidak tahu tentang kematian raja, semakin lambat dia akan bergerak. Mayhaps pelacur akan mati saat melahirkan, kata Ratu Alicent, menurut Mushrow. Tidak ada gagat yang terbang malam itu. Tidak ada bel berbunyi. Para pelayan yang mengetahui kematian raja dikirim ke ruang bawah tanah. Ser Criston Cole diberi tugas untuk menahan orang kulit hitam seperti yang tersisa di istana, para bangsawan dan ksatria yang mungkin cenderung mendukung Putri Rhaenyra. Jangan lakukan kekerasan kepada mereka, kecuali mereka melawan, perintah Ser Otto Hightower.
Orang-orang seperti menekuk lutut dan bersumpah setia kepada Raja Aegon tidak akan menderita kerugian di tangan kita. Dan mereka yang tidak? Tanya Grand Maester Orwyle. Apakah pengkhianat, kata Ironrod, dan harus mati sebagai pengkhianat. Lord Larry Strong, Master Pembisik, kemudian berbicara untuk pertama kalinya dan satu-satunya. Mari kita menjadi yang pertama bersumpah, katanya, jangan sampai ada pengkhianat di sini di antara kita. Menarik belatinya, Clubfoot menariknya ke telapak tangannya. Sumpah darah, desaknya, untuk mengikat kita semua, saudara-saudara sampai mati. Maka masing-masing konspirator menyayat telapak tangan mereka dan menggenggam tangan satu sama lain, bersumpah persaudaraan. Ratu Alicent sendirian di antara mereka dibebaskan dari sumpah, karena kewanitaannya. Fajar menyingsing di atas kota sebelum Ratu Alicent mengirim Kingsguard untuk membawa putra-putranya Aegon dan Aemond ke Dewan. Pangeran Daeron, yang termuda dan paling lembut dari anak-anaknya, berada di Old Town, melayani sebagai pengawal Lord Hightower. Pangeran Aemond yang bermata satu, 19 tahun, ditemukan di gudang senjata, mengenakan piring dan surat untuk latihan paginya di halaman kastil. Apakah Aegon raja? Dia bertanya kepada Sir Willis Fell, atau haruskah kita berlutut dan mencium pelacur tua itu? Putri Helaena sedang berbuka puasa dengan anak-anaknya ketika Kingsguard mendatanginya, tetapi ketika ditanya keberadaan Pangeran Aegon, saudara laki-laki dan suaminya, dia hanya berkata, dia tidak ada di tempat tidurku, kamu mungkin yakin. Jangan ragu untuk mencari di bawah selimut. Pangeran Aegon sedang bersenang-senang, kata Munkun dalam truth-tellingnya, samar-samar. Kesaksian Jamur mengklaim Ser Tristan menemukan calon raja muda mabuk dan telanjang di lubang tikus Flea Bottom, di mana dua selokan dengan gigi berarsip menggigit dan merobek satu sama lain untuk hiburannya sementara seorang gadis yang tidak mungkin lebih dari 12 menyenangkan anggotanya dengan mulutnya. Mari kita letakkan gambar jelek itu ke Jamur menjadi jamur, bagaimanapun, dan pertimbangkan kata-kata Septon Eustace. Meskipun Septon yang baik mengakui Pangeran Aegon bersama kekasih ketika dia ditemukan, dia bersikeras gadis itu adalah putri seorang pedagang kaya, dan dirawat dengan baik. Selain itu, Pangeran pada awalnya menolak untuk menjadi bagian dari rencana ibunya. Adikku adalah pewarisnya, bukan aku, katanya dalam catatan Eustace. Kakak macam apa yang mencuri hak kesulungan saudara perempuannya? Hanya ketika Ser Tristan meyakinkannya bahwa sang putri pasti harus mengeksekusinya dan saudara-saudaranya, jika dia mengenakan mahkota, Aegon goyah. Sementara Targaryen yang lahir sejati masih hidup, tidak ada Strong yang bisa berharap untuk duduk di Iron Throne, kata Cole. Raihnya tidak punya pilihan selain mengambil kepalamu jika dia ingin bajingannya memerintah setelahnya. Inilah, dan hanya ini, yang membujuk Aegon untuk menerima mahkota yang ditawarkan Dewan Kecil kepadanya, menegaskan Septon lembut kami. Sementara para ksatria Kingsguard mencari putra-putra Ratu Alicent, utusan lain memanggil Komandan City Watch dan kaptennya, ada 7, masing-masing memimpin salah satu gerbang kota, ke Red Cap. 5 orang dinilai bersimpati pada tujuan Pangeran Aegon ketika ditanyai. 2 lainnya, bersama dengan komandan mereka, dianggap tidak dapat dipercaya, dan menemukan diri mereka dalam rantai. Ser Luthor Largen, yang paling menakutkan dari Leal Vive, diangkat menjadi komandan baru jubah emas. Seekor banteng seorang pria, tingginya hampir 7 kaki, Largen dikabarkan pernah membunuh seekor kuda perang dengan satu pukulan. Ser Otto menjadi orang yang bijaksana, bagaimanapun, ia berhati-hati untuk menamai putranya sendiri Ser Gwaine Hightower, saudara ratu, sebagai yang kedua Largen, memerintahkannya untuk tetap waspada terhadap Ser Luthor untuk tanda-tanda ketidaksetiaan. Ser Tylan Lannister dinobatkan sebagai Master Coin menggantikan mendiang Lord Beesbury, dan bertindak sekaligus untuk merebut perbendaharaan kerajaan. Emas mahkota dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian dipercayakan kepada perawatan Iron Band of Braavos untuk diamankan, yang lain dikirim di bawah penjagaan ketat ke Casterly Rock, yang ketiga ke Old Town. Kekayaan yang tersisa akan digunakan untuk suap dan hadiah, dan untuk menyewa pedang jika diperlukan. Untuk menggantikan Ser Tylan sebagai penguasa kapal, Ser Otto melihat ke Kepulauan Besi, mengirim gagak ke Dalton Greyjoy, Kraken Merah,
Lord Reaper of Pike yang berusia 16 tahun yang berani dan haus darah, menawarinya angkatan laut dan kursi di dewan untuk kesetiaannya. 1 hari berlalu, lalu hari lainnya. Baik Septon maupun saudara perempuan yang diam tidak dipanggil ke kamar tidur tempat Raja Viserys berbaring, bengkak dan membusuk. Tidak ada bel berbunyi. Gagak terbang, tapi tidak ke Dragonstone. Mereka malah pergi ke Old Town, ke Casterly Rock, ke Riverrun, ke Highgarden, dan ke banyak bangsawan dan ksatria lain yang menurut Ratu Alicent mungkin bersimpati kepada putranya. Catatan sejarah Konsili Agung 101 dibawa dan diperiksa, dan catatan dibuat tentang bangsawan mana yang telah berbicara untuk Viserys, dan yang untuk Rhaenys, Laena, atau Laenor. Para bangsawan yang berkumpul lebih menyukai penuntut laki-laki daripada perempuan dengan 20:1. Tetapi ada pembangkang, dan rumah-rumah yang sama itu paling suka meminjamkan putri Rhaenya dukungan mereka jika terjadi perang. Sang putri akan memiliki ular laut dan armadanya, Ser Otto menilai, dan tidak seperti penguasa pantai timur lainnya juga, Lords Bar Aemon, Masi, Celtigar, dan Cerap paling mirip, bahkan mungkin Evenstar of Tart. Semuanya adalah kekuatan yang lebih rendah, kecuali Velaryon. Orang-orang utara adalah perhatian yang lebih besar. Winterfell telah berbicara untuk Rhaenys di Harrenhal, seperti halnya panji-panji Lord Stark, Dustin dari Barrow dan Manderly dari White Harbor. Wangsa Arryn juga tidak dapat diandalkan, karena Arya saat ini diperintah oleh seorang wanita, Lady Jene, gadis Vale, yang haknya sendiri mungkin dipertanyakan jika putri Rhaenya dikesampingkan. Bahaya terbesar dianggap sebagai Storm's End, karena House Baratheon selalu setia mendukung klaim putri Rhaenys dan anak-anaknya. Meskipun Lord Boremund tua telah meninggal, putranya Boros bahkan lebih agresif daripada ayahnya, dan penguasa badai yang lebih rendah pasti akan mengikuti kemanapun dia memimpin. Maka kita harus melihat bahwa dia membawa mereka kepada raja kita, kata Ratu Alicent. Kemudian dia memanggil putra keduanya. Jadi bukan Gagak yang terbang ke Storm's End hari itu, tapi Vagar, naga tertua dan terbesar di Westeros. Di punggungnya naik Pangeran Aemon Targaryen, dengan safir di tempat matanya yang hilang. Tujuanmu adalah untuk memenangkan tangan salah satu putri Lord Baratheon, kata kakeknya Ser Otto kepadanya, sebelum dia terbang. Salah satu dari 4 akan melakukannya. Bujuk dia dan nikahi dia, dan Lord Borros akan mengantarkan Stormlands untuk saudaramu. Gagal, aku tidak akan gagal, gertak Pangeran Aemon. Aegon akan memiliki Storm's End, dan aku akan memiliki gadis ini. Pada saat Pangeran Aemon pergi, bau busuk dari kamar tidur raja yang mati telah tercium di seluruh pegangan Maegor, dan banyak cerita liar dan desas-desus menyebar ke seluruh istana dan kastil. Ruang bawah tanah di bawah Red Keep telah menelan begitu banyak orang yang dicurigai tidak setia sehingga bahkan High Septon mulai bertanya-tanya pada penghilangan ini, dan mengirim kabar dari Star Recept of Old Town menanyakan beberapa yang hilang. Ser Otto Hightower, sebagai orang metodis yang pernah menjabat sebagai Hand, menginginkan lebih banyak waktu untuk membuat persiapan, tetapi Ratu Alicent tahu mereka tidak bisa menunda lagi. Pangeran Aegon sudah bosan dengan kerahasiaan. Apakah aku seorang raja atau bukan? Tuntutnya kepada ibunya. Jika aku raja, maka mahkotai aku. Lonceng mulai berdering pada hari ke-10 bulan ketiga tahun 129 AC, berdentang akhir pemerintahan. Grand Maester Orwyle akhirnya diizinkan untuk mengirim gagaknya, dan ratusan burung hitam naik ke udara, menyebarkan berita kenaikan Aegon ke setiap sudut jauh kerajaan. Para suster yang pendiam dikirim, untuk mempersiapkan mayat untuk dibakar, dan penunggangnya pergi dengan kuda pucat untuk menyebarkan berita kepada orang-orang di King's Landing, menangis, Raja Viserys sudah mati, panjang umur Raja Aegon. Mendengar tangisan itu, Munkun menulis, beberapa menangis sementara yang lain bersorak, tetapi sebagian besar rakyat kecil menatap dalam diam, bingung dan waspada, dan kadang-kadang sebuah suara berteriak, hidup ratu kita. Sementara itu, persiapan tergesa-gesa dilakukan untuk penobatan. Dragon Pit dipilih sebagai lokasi. Di bawah kubahnya yang kuat ada bangku-bangku batu yang cukup untuk menampung 80.000 orang, dan dinding lubang yang tebal, atap yang kuat, dan pintu perunggu yang menjulang membuatnya dapat dipertahankan, jika pengkhianat berusaha mengganggu upacara.
Pada hari yang ditentukan, Sir Tristan Cole meletakkan mahkota besi dan rubi Aegon sang penakluk di atas alis putra tertua Raja Viserys dan Ratu Alicent, memproklamirkannya sebagai Aegon dari House Targaryen, kedua namanya, Raja Andals, Rhoynar, dan orang pertama, Lord of the Seven Kingdoms, dan pelindung kerajaan. Ibunya, Ratu Alicent, yang dicintai rakyat kecil, meletakkan mahkotanya sendiri di atas kepala putrinya, Helaena, istri dan saudara perempuan Aegon. Setelah mencium pipinya, sang ibu berlutut di depan putrinya, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Ratuku." Berapa banyak yang datang untuk melihat penobatan tetap menjadi masalah perselisihan. Grand Maester Munkun menggambar di atas Orwyle, memberitahu kita bahwa lebih dari 100.000 rakyat kecil macet di Dragon Pit, sorak-sorai mereka begitu keras sehingga mengguncang dinding. Sementara Mushroom mengatakan bangku-bangku batu setengah terisi. Dengan High Septon di Old Town, terlalu tua dan lemah untuk melakukan perjalanan ke King's Landing, itu jatuh ke Septon Eustace untuk mengurapi alis Raja Aegon dengan minyak suci, dan memberkatinya dalam 7 nama dewa. Beberapa dari mereka yang hadir, dengan mata yang lebih tajam daripada kebanyakan orang, mungkin telah memperhatikan bahwa hanya ada 4 jubah putih yang hadir pada Raja baru, bukan 5 seperti sebelumnya. Aegon II telah mengalami pembelotan pertamanya malam sebelumnya, ketika Ser Steffon Darklyn dari Kingsguard telah menyelinap dari kota dengan pengawalnya, 2 pelayan, dan 4 penjaga. Di bawah naungan kegelapan, mereka berjalan keluar dari gerbang postern ke tempat perahu nelayan menunggu untuk membawa mereka ke Dragonstone. Mereka membawa serta mahkota curian, seikat emas kuning yang dihiasi dengan 7 permata dengan warna berbeda. Ini adalah mahkota yang dikenakan Raja Viserys, dan Raja tua Jaehaerys di depannya. Ketika Pangeran Aegon memutuskan untuk memakai mahkota besi dan rubi dari namanya, sang penakluk, Ratu Alicent telah memerintahkan mahkota Viserys dikunci, tetapi pelayan yang dipercayakan dengan tugas itu malah berhasil. Setelah penobatan, Kingsguard yang tersisa mengantar Aegon ke tunggangannya, makhluk indah dengan sisik emas berkilau dan selaput sayap merah muda pucat. Sunfyre adalah nama yang diberikan naga fajar emas ini. Munkun memberitahu kami bahwa Raja terbang 3 kali mengelilingi kota sebelum mendarat di dalam tembok Red Keep. Ser Arik Cargill memimpin rahmatnya ke ruang tahta yang diterangi obor, di mana Aegon II menaiki tangga tahta besi di hadapan 1000 raja dan ksatria. Teriakan terdengar di aula. Di Dragonstone, tidak ada sorakan yang terdengar. Sebaliknya, jeritan bergema melalui lorong-lorong dan tangga menara naga laut, turun dari apartemen ratu di mana Rhaenyra Targaryen tegang dan bergidik di hari ketiga persalinannya. Anak itu belum dijadwalkan untuk pergantian bulan lagi, tetapi kabar dari King's Landing telah membuat sang putri menjadi marah hitam, dan kemarahannya tampaknya membawa kelahiran, seolah-olah bayi di dalam dirinya juga marah, dan berjuang untuk keluar. Sang putri menjerit mengutuk sepanjang pekerjaannya, memanggil murka para dewa atas saudara tirinya dan ibu mereka, ratu, dan merinci siksaan yang akan dia timbulkan pada mereka sebelum dia membiarkan mereka mati. Dia mengutuk anak di dalam dirinya juga. Mushroom memberitahu kami, mencakar perutnya yang bengkak ketika Maester Gerardis dan bidannya mencoba menahannya dan berteriak, "Monster, monster, keluar, keluar, keluar." Ketika bayi itu akhirnya muncul, dia membuktikan memang monster, seorang gadis yang lahir mati, bengkok dan cacat, dengan lubang di dadanya di mana jantungnya seharusnya berada, dan ekor yang gemuk dan bersisik. Atau begitulah Mushroom menggambarkannya. Kurcaci itu memberitahu kita bahwa dialah yang membawa benda kecil itu ke halaman untuk dibakar. Gadis yang meninggal itu bernama Visenya, Putri Rhaenyra mengumumkan keesokan harinya, ketika susu opium telah menumpulkan tepi rasa sakitnya. Dia adalah satu-satunya putri saya, dan mereka membunuhnya. Mereka mencuri mahkotaku dan membunuh putriku, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya. Maka tarian dimulai, ketika sang putri memanggil Dewan sendiri. Dewan Hitam, Trutelling menamai pertemuan itu di Dragonstone, mengaturnya melawan Dewan Hijau, King's Landing. Rhaenyra sendiri memimpin, duduk di antara paman dan suaminya, Pangeran Daemon, dan penasihatnya yang terpercaya, Maester Gerardis.
Ketiga putranya hadir bersama mereka, meskipun tidak ada yang mencapai usia dewasa. Yace berusia 14 tahun, Lucas 13 tahun, Geoffroy 11 tahun. Dua Kingsguard berdiri bersama mereka, Sir Eric Cargill, kembar Sir Eric, dan orang barat, Sir Laurent Marbrand. 30 ksatria, 100 crossbowmen, dan 300 men at arms membentuk sisa garnisun Dragonstone. Itu selalu dianggap cukup untuk benteng dengan kekuatan seperti itu. Namun, sebagai alat penaklukan, tentara kita meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Pangeran Daemon mengamati dengan masam. Selusin bangsawan, Panji, dan pengikut Dragonstone yang lebih rendah, juga duduk di Dewan Hitam, Celtigar of Claw Isle, Staunton of Rock's Rest, Massey of Stone Dance, Bar Emmon of Sharp Point, dan Darklin of Duskendale di antara mereka. Tetapi tuan terbesar yang menjanjikan kekuatannya kepada sang putri adalah Corlys Velaryon dari Driftmark. Meskipun ular laut telah menjadi tua, dia suka mengatakan bahwa dia berpegang teguh pada kehidupan, seperti seorang pelaut yang tenggelam yang menempel pada puing-puing kapal yang tenggelam. Mayhaps the Seven telah melindungiku untuk pertarungan terakhir ini. Dengan Lord Corlys datang istrinya, Putri Rhaenys, 5 dan 50, wajahnya ramping dan bergaris, rambut hitamnya bergaris-garis putih, namun galak dan tak kenal takut seperti dia berusia 2 dan 20. Ratu yang tidak pernah ada, Musroom memanggilnya. Apa yang pernah dimiliki Viserys yang tidak dia miliki? Sedikit sosis? Apakah hanya itu yang diperlukan untuk menjadi raja? Biarkan jamur memerintah, kalau begitu. Sosis saya 3 kali ukuran sosisnya. Mereka yang duduk di Dewan Hitam menganggap diri mereka loyalis, tetapi tahu betul bahwa Raja Aegon II akan menyebut mereka pengkhianat. Masing-masing telah menerima panggilan dari King's Landing, menuntut mereka hadir di Red Keep untuk bersumpah setia kepada Raja baru. Semua tuan rumah mereka digabungkan tidak bisa menandingi kekuatan Hightower sendiri di lapangan. Sayuran Aegon juga menikmati keuntungan lain. Old Town, King's Landing, dan Lannisport adalah kota terbesar dan terkaya di dunia, ketiganya dipegang oleh Greyens. Setiap simbol legitimasi yang terlihat adalah milik Aegon. Dia duduk di tahta besi. Dia tinggal di Red Keep. Dia mengenakan mahkota sang penakluk, memegang pedang sang penakluk, dan telah diurapi oleh Septon Iman di depan mata puluhan ribu orang. Grand Maester Orwyle duduk di dewannya, dan Lord Commander of the Kingsguard telah menempatkan mahkota di atas kepala pangerannya. Dan dia laki-laki, yang di mata banyak orang menjadikannya raja yang sah, saudara tirinya perampas kekuasaan. Terhadap semua itu, keunggulan Rhaenyra hanya sedikit. Beberapa bangsawan yang lebih tua mungkin belum ingat sumpah yang telah mereka bersumpah ketika dia diangkat menjadi putri Dragonstone dan menamai pewaris ayahnya. Ada saat ketika dia dicintai oleh orang-orang tinggi dan rakyat jelata, ketika mereka menyemangatinya sebagai kesenangan realm. Banyak tuan muda dan ksatria bangsawan telah meminta bantuannya saat itu. Meskipun berapa banyak yang masih akan berjuang untuknya, sekarang dia adalah seorang wanita yang menikah, tubuhnya menua dan menebal oleh 6 persalinan, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Meskipun saudara tirinya telah menjarah perbendaharaan ayah mereka, sang putri memiliki kekayaan House Velaryon, dan armada ular laut memberinya keunggulan di laut. Dan permaisurinya, Pangeran Daemon, mencoba dan marah di Stepstones, memiliki lebih banyak pengalaman perang daripada gabungan semua musuh mereka. Terakhir, tetapi jauh dari setidaknya, Rhaenyra memiliki naga-naganya. Seperti halnya Aegon, Maester Gerardis menunjukkan.
Kami memiliki lebih banyak, kata Putri Rhaenys, ratu yang tidak pernah ada, yang telah menjadi penunggang naga lebih lama dari mereka semua. Dan milik kita lebih besar dan lebih kuat, tetapi untuk Vhagar. Naga berkembang paling baik di sini di Dragonstone. Dia menyebutkan untuk Dewan. Raja Aegon memiliki sunfirenya. Binatang buas yang luar biasa, meski muda. Aemond One Eye mengendarai Vhagar, dan bahaya yang ditimbulkan oleh tunggangan Ratu Visenya tidak dapat disangkal. Gunung Ratu Helaena adalah Dreamfi, naga betina yang pernah melahirkan saudara perempuan Raja Tua Rhaena melalui awan. Naga Pangeran Daeron adalah Tessarion, dengan sayapnya gelap seperti kobalt dan cakar serta lambang dan sisik perutnya seterang tembaga yang dipukuli. Itu membuat 4 naga berukuran besar, kata Rhaenys. Si kembar Ratu Helaena juga memiliki naga mereka sendiri, tetapi tidak lebih dari Tukik, putra bungsu perampas kekuasaan, Maelor, hanya memiliki sebutir telur. Terhadap itu, Pangeran Daemon memiliki Charases dan Putri Rhaenya Shras, keduanya binatang besar dan tangguh. Charases terutama menakutkan, dan tidak asing dengan darah dan api setelah Stepstones. Ketiga putra Rhaenya oleh Laenor Velaryon semuanya adalah penunggang naga, Vermas, Arras, dan Tirases berkembang pesat, dan tumbuh lebih besar setiap tahun. Aegon Muda, anak tertua dari 2 putra Rhaenya oleh Pangeran Daemon, memerintahkan naga muda Stormcloud, meskipun dia belum menaikinya, adik laki-lakinya, Viserys, pergi kemana-mana dengan telurnya. Naga betina Rhaenys sendiri, Meleista Red Queen, telah menjadi malas, tetapi tetap menakutkan ketika terbangun. Kembar Pangeran Daemon oleh Laena Velaryon mungkin juga penunggang naga. Naga Baela, Moondancer hijau pucat yang ramping, akan segera cukup besar untuk menanggung gadis itu di punggungnya, dan meskipun telur saudara perempuannya Rhaena telah menetas benda pecah yang mati dalam beberapa jam setelah muncul dari telur, Shras baru-baru ini menghasilkan kopling lain. Salah satu telurnya telah diberikan kepada Rhaena, dan dikatakan bahwa gadis itu tidur dengannya setiap malam, dan berdoa agar seekor naga cocok dengan telur saudara perempuannya. Selain itu, 6 naga lainnya membuat sarang mereka di gua-gua berasap Dragonmount di atas kastil. Ada Silverwing, tunggangan tua Ratu Alysanne yang baik, Seasmoke, binatang abu-abu pucat yang telah menjadi kebanggaan dan gairah Ser Laenor Velaryon, Vermithor, tidak ditunggangi sejak kematian Raja Jaehaerys. Dan di belakang gunung itu tinggal 3 naga liar, tidak pernah diklaim atau ditunggangi oleh siapapun, hidup atau mati. Orang-orang kecil menamai mereka Sheepstealer, Grey Ghost, dan Cannibal. Temukan pengendara untuk menguasai Silverwing, Vermithor, dan Seasmoke, dan kita akan memiliki 9 naga melawan 4 Aegon. Gunung dan terbangkan kerabat liar mereka, dan kami akan berjumlah 12, bahkan tanpa Stormcloud, Putri Rhaenys menunjukkan. Begitulah cara kita memenangkan perang ini. Lord Celtigar dan Staunton setuju. Aegon sang penakluk dan saudara perempuannya telah membuktikan bahwa ksatria dan tentara tidak tahan terhadap api dan darah. Celtigar mendesak sang putri untuk terbang melawan King's Landing sekaligus, dan mengurangi kota menjadi abu dan tulang. Dan bagaimana itu akan melayani kita, tuanku? Ular laut menuntutnya. Kami ingin memerintah kota, bukan membakarnya hingga rata dengan tanah. Itu tidak akan pernah terjadi, Celtigar bersikeras. Perampas tidak akan punya pilihan selain melawan kita dengan naganya sendiri. 9 kita pasti akan membanjiri keempatnya. Berapa biayanya? Putri Rhaenya bertanya-tanya. Anak-anakku akan menunggangi 3 naga itu, aku mengingatkanmu. Dan itu tidak akan menjadi 9 lawan 4. Saya belum akan cukup kuat untuk terbang untuk beberapa waktu. Dan siapa yang akan mengendarai Silverwing, Vermithor, dan Seasmoke? Anda, tuanku? Saya hampir tidak berpikir begitu. Ini akan menjadi 5 lawan 4, dan salah satu dari 4 mereka adalah Vhagar. Itu bukan keuntungan. Anehnya, Pangeran Daemon setuju dengan istrinya. Di Stepstones, musuhku belajar berlari dan bersembunyi ketika mereka melihat sayap Charases atau mendengar aumannya, tetapi mereka tidak memiliki naga sendiri. Bukan hal yang mudah bagi seorang pria untuk menjadi pembunuh naga. Tapi naga bisa membunuh naga, dan memilikinya.
Setiap maester yang pernah mempelajari sejarah Valyria dapat memberitahu Anda hal itu. Aku tidak akan melemparkan naga kita melawan perampas kecuali aku tidak punya pilihan lain. Ada cara lain untuk menggunakannya, cara yang lebih baik. Kemudian sang pangeran meletakkan strateginya sendiri di hadapan Dewan Hitam. Rainya harus memiliki penobatannya sendiri untuk menjawab Aegon. Setelah itu mereka akan mengirim Gagak, memanggil penguasa 7 kerajaan untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada ratu sejati mereka. Kita harus berperang dengan kata-kata sebelum kita pergi berperang, kata sang pangeran. Para penguasa rumah-rumah besar memegang kunci kemenangan, Daemon bersikeras, Panji dan pengikut mereka akan mengikuti kemana mereka memimpin. Aegon the Usurper telah memenangkan kesetiaan Lannister dari Casterly Rock, dan Lord Tyrell dari Highgarden adalah seorang anak laki-laki yang meliuk-liuk dengan pakaian lampin yang ibunya, bertindak sebagai walinya, paling suka menyelaraskan jangkauan dengan panji-panjinya yang terlalu perkasa, menara tinggi. Tetapi sisa penguasa besar kerajaan belum menyatakan. Storm's End akan berdiri bersama kita, kata Putri Rhaenys. Dia sendiri memiliki darah di pihak ibunya, dan almarhum Lord Boremund selalu menjadi teman yang paling setia. Pangeran Daemon punya alasan bagus untuk berharap bahwa Maid of the Vale dapat membawa Arya ke sisi mereka juga. Aegon pasti akan mencari dukungan dari Pike. Dia menilai, hanya dengan dukungan Kepulauan Besi Aegon bisa berharap untuk melampaui kekuatan House Velaryon di laut. Tetapi para Ironman terkenal berubah-ubah, dan Dalton Greyjoy menyukai darah dan pertempuran. Dia mungkin dengan mudah dibujuk untuk mendukung sang putri. Korea Utara terlalu jauh untuk menjadi sangat penting dalam pertempuran. Dewan menilai, pada saat Starks mengumpulkan spanduk mereka dan berbaris ke selatan, perang mungkin sudah berakhir. Yang hanya menyisakan para penguasa sungai, banyak yang terkenal suka bertengkar memerintah, setidaknya atas nama, oleh House Tully dari Riverrun. Kami punya teman di daerah sungai, kata pangeran, meskipun belum semua dari mereka berani menunjukkan warna mereka. Kami membutuhkan tempat di mana mereka dapat berkumpul, tumpuan di daratan yang cukup besar untuk menampung tuan rumah yang cukup besar, dan cukup kuat untuk menahan kekuatan apapun yang dapat dikirim oleh perampas kekuasaan terhadap kami. Dia menunjukkan peta kepada para bangsawan. Di sini. Harrenhal. Dan begitulah diputuskan. Pangeran Daemon akan memimpin serangan terhadap Harrenhal, mengendarai Carases. Putri Rhaenyra akan tetap berada di Dragonstone sampai dia memulihkan kekuatannya. Armada Velaryon akan menutup Guled, berlayar dari Dragonstone dan Driftmark untuk memblokir semua pengiriman yang masuk atau meninggalkan Blackwater Bay. Kami tidak memiliki kekuatan untuk mengambil King's Landing dengan badai, kata Pangeran Daemon, tidak lebih dari musuh kami yang bisa berharap untuk menangkap Dragonstone. Tapi Aegon adalah anak laki-laki hijau, dan anak laki-laki hijau mudah terprovokasi. Mayhaps kita bisa mendorongnya ke dalam serangan gegabah. Ular laut akan memimpin armada, sementara Putri Rhaenys terbang di atas kepala untuk mencegah musuh mereka menyerang kapal mereka dengan naga. Sementara itu, Gagak akan pergi ke Riverrun, Arya, Pike, dan Storm's End untuk mendapatkan kesetiaan dari tuan mereka. Kemudian angkat bicara putra sulung ratu, Jacaerys. Kita harus menanggung pesan-pesan itu, katanya. Naga akan memenangkan para penguasa lebih cepat daripada Gagak. Saudaranya Lucerys setuju, bersikeras bahwa dia dan Jace adalah laki-laki, atau cukup dekat untuk tidak membuat masalah. Paman kami memanggil kami Strongs, tetapi ketika para bangsawan melihat kami di Dragonback, mereka akan tahu itu bohong. Hanya Targaryen yang mengendarai naga. Mushroom memberitahu kita bahwa ular laut menggerutu pada ini, bersikeras bahwa ketiga anak laki-laki itu adalah Velaryons, namun dia tersenyum ketika dia mengatakannya, dengan bangga dalam suaranya. Bahkan Joffrey muda menimpali, menawarkan untuk menaiki naganya sendiri, Tyrases, dan bergabung dengan saudara-saudaranya. Putri Rhaenya melarang itu, Joff baru berusia 11 tahun.
Tapi Jacairis berusia 14 tahun, Lucerys 13 tahun, pemuda yang berani dan tampan, terampil dalam senjata, yang telah lama bertugas sebagai pengawal. Jika Anda pergi sebagai utusan, bukan sebagai ksatria, katanya kepada mereka. Anda tidak boleh mengambil bagian dalam pertempuran apapun. Tidak sampai kedua anak laki-laki itu bersumpah dengan sungguh-sungguh atas salinan The Seven-Pointed Star, rahmatnya setuju untuk menggunakan mereka sebagai utusannya. Diputuskan bahwa Jace, yang lebih tua dari keduanya, akan mengambil tugas yang lebih lama dan lebih berbahaya, terbang pertama ke Erie untuk mengobati Lady of the Vale, kemudian ke White Harbor untuk memenangkan Lord Manderley, dan terakhir ke Winterfell untuk bertemu dengan Lord Stark. Misi Luke akan lebih pendek dan lebih aman. Dia akan terbang ke Storm's End, di mana diharapkan Boros Baratheon akan memberinya sambutan hangat. Penobatan tergesa-gesa diadakan keesokan harinya. Kedatangan Ser Steffon Darklyn, mendiang Kingsguard Aegon, adalah kesempatan yang sangat menyenangkan di Dragonstone, terutama ketika diketahui bahwa dia dan rekan-rekan loyalisnya, Turncloaks, Ser Otto akan menyebutkan nama mereka, ketika menawarkan hadiah untuk penangkapan mereka, telah membawa mahkota Raja Jaehaerys The Conciliator yang dicuri. 300 pasang mata memandang ketika Pangeran Daemon Targaryen meletakkan mahkota Raja tua di atas kepala istrinya, memproklamirkannya Rhaenyra dari House Targaryen, first of her name, Queen of the Andals, Terhoinar, dan The First Man. Pangeran mengklaim untuk dirinya sendiri gaya pelindung alam, dan Rhaenyra menamai putra sulungnya, Jacaerys, Pangeran Dragonstone dan pewaris tahta besi. Tindakan pertamanya sebagai ratu adalah menyatakan Ser Otto Hightower dan Ratu Alicent pengkhianat dan pemberontak. Adapun saudara-saudara tiriku dan saudara perempuanku yang manis, Helaena, dia mengumumkan, mereka telah disesatkan oleh nasihat orang-orang jahat. Biarkan mereka datang ke Dragonstone, bertekuk lutut, dan meminta pengampunan saya, dan saya akan dengan senang hati mengampuni hidup mereka dan membawa mereka kembali ke dalam hati saya, karena mereka adalah darah saya sendiri, dan tidak ada pria atau wanita yang terkutuk seperti pembunuh kerabat. Berita penobatan Rhaenyra mencapai Redcap keesokan harinya, dengan ketidaksenangan besar Aegon II. Saudara tiri saya dan paman saya bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi, kata Raja Muda itu. Saya ingin mereka tercapai, saya ingin mereka ditangkap, dan saya ingin mereka mati. Kepala yang lebih dingin di Dewan Hijau ingin menangkis. Sang putri harus dibuat untuk melihat bahwa tujuannya tidak ada harapan, kata Grand Maester Orwyle. Kakak seharusnya tidak berperang melawan saudara perempuan. Kirimkan aku kepadanya, agar kita dapat berbicara dan mencapai kesepakatan yang bersahabat. Aegon tidak akan mendengarnya. Septon Eustace memberitahu kita bahwa rahmatnya menuduh Grand Maester tidak setia dan berbicara tentang dia dilemparkan ke dalam sel hitam, dengan teman-teman kulit hitam Anda. Tetapi ketika kedua ratu, ibunya, Ratu Alicent, dan istrinya, Ratu Helaena, berbicara mendukung proposal Orwyle, raja yang membolos itu menyerah dengan enggan. Jadi Grand Maester Orwyle dikirim melintasi Blackwater Bay di bawah panji perdamaian, memimpin rombongan yang termasuk Ser Arik Cargill dari Kingsguard dan Ser Gawain Hightower dari Jubah Emas, bersama dengan sejumlah juru tulis dan septon, di antaranya Eustace. Persyaratan yang ditawarkan oleh raja sangat murah hati, Munkun menyatakan dalam truth-tellingnya. Jika sang putri akan mengakuinya sebagai raja dan membuat penghormatan di hadapan tahta besi, Aegon II akan mengkonfirmasi dia dalam kepemilikan Dragonstone, dan memungkinkan pulau dan kastil untuk diberikan kepada putranya Jacaerys setelah kematiannya. Putra keduanya, Lucerys, akan diakui sebagai pewaris sah Driftmark, dan tanah serta kepemilikan Wangsa Velaryon, anak-anaknya oleh Pangeran Daemon, Aegon Muda dan Viserys, akan diberikan tempat kehormatan di istana, yang pertama sebagai pengawal raja, yang terakhir sebagai juru minumannya. Pengampunan akan diberikan kepada para bangsawan dan ksatria yang telah bersekongkol berkhianat dengannya melawan raja sejati mereka. Rhaenyra mendengar istilah-istilah ini dalam keheningan, lalu bertanya kepada Orwyle apakah dia ingat ayahnya, Raja Viserys. Tentu saja, Yang Mulia, jawab Sang Maester. Mungkin Anda bisa memberitahu kami siapa yang dia sebut sebagai pewaris dan penerusnya, kata Ratu, mahkotanya di atas kepalanya. Engkau, Yang Mulia, jawab Orwyle.
Dan Rhaenyra mengangguk dan berkata, dengan lidahmu sendiri, kamu mengakui bahwa aku adalah ratumu yang sah. Lalu mengapa kamu melayani saudara tiriku, orang yang berpura-pura? Munkun memberitahu kita bahwa Orwyle memberikan jawaban yang panjang dan terpelajar, mengutip hukum andal dan Dewan Agung 101. Mushrow mengklaim dia tergagap dan mengosongkan kandung kemihnya. Apapun yang benar, jawabannya tidak memuaskan Putri Rhaenya. Seorang Grandmaster harus tahu hukum dan melayaninya, katanya kepada Orwyle. Kamu bukan Grandmaster, dan kamu hanya mempermalukan dan mempermalukan rantai yang kamu kenakan. Ketika Orwyle memprotes dengan lemah, para ksatria Rhaenyra menanggalkan rantai jabatannya dari lehernya dan memaksanya berlutut sementara sang putri menganugerahkan rantai itu kepada suaminya sendiri, Maester Gerardis, seorang pelayan sejati dan leal dari kerajaan dan hukum-hukumnya. Ketika dia mengirim Orwyle dan utusan lainnya dalam perjalanan mereka, Rhaenyra berkata, katakan pada saudara tiriku bahwa aku akan memiliki tahtaku, atau aku akan memiliki kepalanya. Lama setelah tarian selesai, penyanyi Luceon dari Tart akan menulis balada sedih yang disebut Farewell, My Brother, masih dinyanyikan hari ini. Lagu ini dimaksudkan untuk menghubungkan pertemuan terakhir antara Ser Arik Cargill dan saudara kembarnya, Ser Eric, ketika rombongan Orwyle menaiki kapal yang akan membawa mereka kembali ke King's Landing. Ser Arik telah bersumpah pedangnya untuk Aegon, Ser Eric untuk Rhaenyra. Dalam lagu itu, setiap saudara mencoba membujuk yang lain untuk mengubah sisi, gagal. Mereka bertukar pernyataan cinta dan bagian, mengetahui bahwa ketika berikutnya mereka bertemu itu akan menjadi musuh. Ada kemungkinan bahwa perpisahan seperti itu memang terjadi hari itu di Dragonstone, namun, tidak ada sumber kami yang menyebutkan hal tersebut. Aegon II berusia 20 tahun, cepat marah dan lambat memaafkan. Penolakan Rhaenyra untuk menerima pemerintahannya membuatnya marah. Aku menawarinya kedamaian yang terhormat, dan pelacur itu meludahi wajahku, katanya. Apa yang terjadi selanjutnya ada di kepalanya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perang.